Hai teman-teman semuanya, lanjut lagi jalan bareng Andishan. Di video sebelumnya, aku sudah ajak teman-teman untuk melihat berbagai koleksi satwa yang ada di Taman Burung Taman Mini Indonesia Indah. Di video ini, kita akan berkunjung ke Museum Komodo, tentunya masih di Taman Mini Indonesia Indah. Ada koleksi reptil apa saja? Ikutin terus ya. Ya mungkin tadi dari utara jalur Sumatera sekarang ke jalur Jawa. Lanjut ke Komodo. Ya mau lihat reptil hidup ya Komodo. Hidup ada Komodo? Ada, turun. Ya baik, terima kasih. Akhirnya kita sampai di Museum Komodo. Setelah direvitalisasi, berkolaborasi dengan Jakarta Satwa Nusantara, tampilan Museum Komodo sekarang jauh lebih bagus, estetik, dan modern. Di halaman depan terdapat loket on the spot. Buat teman-teman yang belum memiliki tiket, bisa beli langsung di loket tersebut. Untuk harga tiket di hari weekday 45.000, weekend 55.000. Saran aku buat teman-teman semuanya, kalian bisa beli tiket bundling ya. Pastinya jauh lebih murah. Museum Komodo diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 20 April 1978. Dan untuk secara lengkapnya, teman-teman bisa baca informasi yang tertera di dinding. Di Museum Komodo terdapat dua area, yaitu area indoor dan outdoor. Sekarang kita menjelajah di dalam area indoor, di mana di area indoor ini semua satwa diletakkan di dalam akuarium raksasa yang suhu dan temperaturnya menyesuaikan habitat asli di alam liar. Semua kaca akuarium di sini tebal dan bersih, sehingga pengunjung bisa melihat semua koleksi satwa dengan aman dan jelas. Ada koleksi hewan reptil apa aja? Tetap ikutin terus ya. Di sini kita bisa melihat ada koleksi ular Viper Wetar yang merupakan endemik dari Pulau Wetar yang ada di Kepulauan Maluku. Dan ular ini termasuk ular berbisa yang panjangnya 50 hingga 70 cm. Wah, cantik-cantik ya warna ularnya. Dan ada juga koleksi ular anaconda kuning yang memiliki panjang 3 hingga 4 meter yang biasa tinggal di area rawa-rawa dan daerah rawan banjir. Selain itu terdapat pula koleksi ular sanca batik yang dikenal memiliki pola kulit yang indah dan memiliki ukuran yang sangat besar. Untuk habitat asli ular sanca batik adalah hutan hujan tropis di Asia Tenggara. Museum Komodo ini memiliki papan informasi digital yang lengkap dan menarik, sehingga pengunjung bisa dengan jelas mengetahui informasi jenis reptil dan habitat aslinya. Selain itu, ada pula koleksi ular sanca pohon hijau utara, yang memiliki tubuh berwarna hijau limau cerah dan dihiasi dengan bercak gelap serta bintik kuning, yang tentunya sangat ahli dalam berkamuflase. Ular ini memiliki panjang hingga 2 meter. Endemik ular sanca pohon hijau utara ini berada di hutan hujan Papua dan Papua Nugini. Selain itu ada pula koleksi ular derik. Ular ini termasuk ular yang sangat beracun yang habitatnya bisa kita jumpai di area kering seperti gurun pasir dan padang rumput. Dan di dalam akuarium ini didesain sedemikian rupa menyerupai habitat aslinya, sehingga semua hewan-hewan yang ada di Museum Komodo ini tetap aman dan nyaman. Selain berbagai jenis ular tadi, di sini juga terdapat berbagai jenis kadal, seperti kadal kaiman yang merupakan reptil semi-akuatik dari hutan hujan Amazon. Dan kadal kaiman ini sering dijuluki sebagai naga mini karena sisiknya yang tebal dan bergerigi mirip kulit buaya kaiman. Di Museum Komodo ini juga terdapat berbagai jenis iguana dan penyu serta kura-kura. Semenjak direvitalisasi, Museum Komodo ini jauh lebih bagus, estetik, dan modern. Dulu sebelum direvitalisasi, Museum Komodo ini hanya menyuguhkan berbagai jenis reptil yang diawetkan. Namun sekarang,
reptil-reptil yang dipamerkan semuanya koleksi yang hidup dan tentunya jauh lebih menarik. Di sini juga terdapat replika hutan hujan Papua dan hutan hujan Sulawesi yang terkadang di jam-jam tertentu akan turun kabut. Wah, pastinya jauh lebih menarik ya. Kita lanjut melihat koleksi cicak jari lengkung, merupakan spesies tokek yang ditemukan di kawasan hutan Madiun, Jawa Timur. Tokek ini aktif di malam hari dan hidup di habitat lembab. Ada pula salamander harimau, merupakan spesies salamander darat terbesar yang ada di Amerika Utara, dengan bintik hitam dan kuning yang tersebar dari kepala, tubuh hingga ekor, sehingga cukup mirip dengan harimau. Salamander harimau ini dapat tumbuh panjang 15 hingga 20 cm, dengan rentan hidup 12 hingga 15 tahun. Hewan lainnya, kadal buaya Cina, merupakan spesies endemik yang hanya ditemukan secara alami di kawasan terbatas Cina Selatan dan sebagian wilayah Vietnam Utara. Kita lanjut ke spesies katak. Katak-katak di sini sangat imut dan berwarna cerah serta menarik. Tetapi katak-katak di sini sangat beracun ya. Dengan ukuran yang sangat kecil, kita harus dengan jeli melihatnya, karena banyak yang bersembunyi di bawah daun serta bebatuan. Itulah beberapa satwa yang ada di area indoor Museum Komodo Taman Mini Indonesia Indah. Sekarang kita lanjut eksplor ke area outdoor. Ada koleksi hewan apa aja? Ikutin terus ya. Di area outdoor Museum Komodo terdapat spot padar yang digunakan untuk pertunjukan satwa. Pengunjung bisa berinteraksi dengan ular piton dan ular sanca albino, tentunya dengan pengawasan yang ketat oleh ahlinya. Meskipun hewan-hewan di sini sudah jinak dan terlatih, serta terbiasa berinteraksi dengan pengunjung, kita tetap harus waspada karena naluri liar hewan tersebut tetap masih ada. Makanan ular sanca albino ini berupa tikus putih dan 4 ekor ayam per minggu. Selain itu, pertunjukan ini juga bisa melatih keberanian anak. Oh, HP-nya ya itu Pak, pakai. Aduh, pakai apa ini? Mukanya. Bintang utama dari Museum Komodo ini tentunya terdapat koleksi komodo, yang merupakan hewan asli dari Nusa Tenggara Timur Indonesia, yang memiliki panjang 2 hingga 3 meter dan berat mencapai 150 kg. Untuk melepas penat seharian berkeliling di Museum Komodo, di sini sudah dilengkapi fasilitas resto yang dinamakan Resto Bajo. Resto Bajo ini sangat luas, bersih dan nyaman, cocok untuk bersantap siang sambil beristirahat. Tampilan Resto Bajo ini sangat estetik dan modern, serta untuk harga makanan dan minumannya masih relatif terjangkau. Jalan nih kan. Gitu dong. Dalam air. Di sini juga terdapat merchandise store yang menyediakan berbagai cenderamata khas Museum Komodo Taman Mini Indonesia Indah. Untuk fasilitas toilet sangat nyaman, bersih dan luas, serta terdapat toilet untuk lansia dan ruangan untuk ibu menyusui. Sekarang kita lanjut menuju ke koleksi buaya. Di sini terdapat berbagai jenis buaya, di antaranya ada buaya muara,
buaya siam, dan buaya muara albino. Albino crocodile. L'ho visto anch'io, beh, certo che è vero. Ma Stefano sta Beruntungnya ketika aku berkunjung ke sini, ada pertunjukan memberi makan buaya siam, di mana para pengunjung diperbolehkan memberi makan buaya, tentunya dengan pengawasan oleh ahlinya. Di sini juga dilengkapi dengan fasilitas bermain anak yang terbuat dari kayu, cocok untuk melatih ketangkasan dan keberanian. Sekarang kita lanjut menuju koleksi kura-kura. Di sini terdapat berbagai macam jenis kura-kura seperti kura-kura pemagut, kura-kura buaya, kura-kura leher ular Parker, kura-kura macan tutul, dan masih banyak berbagai jenis kura-kura lainnya. Buat teman-teman para pencinta reptil, tentunya sangat rekomendasi untuk melihat dan mempelajari berbagai jenis reptil yang ada di Museum Komodo ini. Karena koleksi yang dimiliki Museum Komodo Taman Mini Indonesia ini cukup lengkap. Selain itu, kita juga bisa memberi makan kura-kura dengan membeli makanan yang disediakan di loket pembelian tiket dengan harga Rp10.000. Meskipun terlihat jinak, pengunjung tetap harus hati-hati, khususnya anak-anak. Justru yang gede nih nyamperin, Pak. Jangan tanganku yang gitu. Dapat kabur dia. Yang adil ya ini belum. Itu. Ya, jatuh lagi. Ya, dia makan sama daun kering. Makan. Kita lanjut menuju koleksi iguana. Di sini terdapat berbagai jenis iguana seperti iguana badak, iguana batu kubah, kadal Argentina, dan kadal gap khas gurun pasir Timur Tengah. Dan untuk koleksi terakhir terdapat berbagai jenis biawak seperti biawak sungai hitam, biawak banggai, biawak pohon hitam, soalayar, biawak ekor biru, biawak buaya, dan berbagai jenis biawak lainnya. Itulah akhir dari kita menjelajah Museum Komodo yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Semoga kedepannya Museum Komodo ini lebih banyak kegiatan untuk bisa menarik minat pengunjung.
agar musim komodo tetap diminati banyak pengunjung. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tetap dukung channel ini ya dengan subscribe, like, dan komen.